Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Abi Nur. Apa kabar teman-teman semua dimanapun kalian berada? Semoga sehat-sehat selalu dan dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti video saya, yang sudah subscribe, yang sudah like, dan banyak komen-komen. Saya mohon maaf tidak semuanya terbalaskan. Harap maklum. Singkat saja, di sini saya ingin menguraikan, ada juga beberapa teman tentang permintaan bagaimana uh, membagi anak tangga ataupun menghitung anak tangga. Ada juga yang permintaan dia suruh buat rumus tangga putar atau melingkar. Nanti akan saya buat. Tapi kali ini saya ingin menguraikan tentang cara menghitung trap anak tangga lurus. Kenapa demikian? Agar trap tinggi anak tangga itu seragam dengan anak tangga lainnya, lebih kurang kan? Kenapa begitu? Karena kondisi ini membuat menjadi anak tangganya itu bagus, nyaman, sedap dipandang, dan enak ketika digunakan, dan aman. Maksudnya tidak berbahaya, tidak terpeleset. Maka oleh karena itu bentuk tangga yang kita buat ini perlu dihitung dulu dan direncanakan dengan benar agar hasilnya pun nanti memuaskan. Okey, teman-teman kan sudah pernah juga menonton video saya. Ada video yang tangga-tangga itu hari, ada juga. Yang pertama, kita harus melihat tinggi trap anak tangga itu maksimalnya dia tak boleh lebih daripada 20 cm. Kurang boleh, misalnya 19 cm, 18 cm. Idealnya 16-17 cm atau 18 cm. Maksimalnya 20 cm agar tidak terlalu tinggi ketika kita melangkah. Misalnya kita melangkah naik, ketika dilangkah oleh orang tua, oleh anak-anak, tidak cepat lelah ketika naik turun tangganya itu sendiri. Itu yang pertama. Jadi tinggi trap maksimal anak tangga itu 20 cm. Dan lebar tumpuan anak tangga itu atau pijakan anak tangga itu minimal minimal 28 cm atau 30 cm. Itu minimal. Kalau lebih daripada 30 lebih bagus. Kenapa begitu? Agar sesuai dengan lebar kaki kita, lebar langkah kaki kita, sehingga ketika kita melangkah nyaman, aman, dan enak, tidak menyebabkan istilahnya terpeleset akibat salah injak gitu. Nah, lebar tangga, misalnya besar tangga ataupun lebar tangga itu suka-suka kita mau buat 90 cm, 80 cm, itu terserah keinginan kita. Tapi minimal lebar tangga itu 70 cm jika untuk dilewati oleh satu orang, jadi tanpa simpangan misalnya. Tapi kalau mau lebih bagus dibuat tangga itu lebih lebar, misalnya 1 meter atau 100 atau 1 meter, 20 cm. Istilahnya 120 cm. Ini angka-angka luas ini terserah kita ketika kita merancang tangga itu. Nah, kemudian cara menghitung trap anak tangga lurus ini, misalnya ketika kita mau bikin tangga dari lantai 1 ke lantai 2, dari lantai 1 ke lantai 2 dengan tinggi antar lantai itu misalnya 350 cm. Karena ini kan versi kita tukang bangunan, karena ini bukan teori teknik sipil orang kuliahan, kita yang di lapangan ya. Misalnya tinggi antar lantai ini 3,5 meter. Dan berapa jumlah anak tangga yang menghasilkan nanti, dan berapa lebar tinggi trapnya, dan
berapa tumpuannya yang dapat, maka perlu kita hitung. Tinggi ruangannya juga. Makanya di sini sudah saya buat gambar. Ini sengaja saya buat gambar. Ini gambarnya ini tingginya 3 meter 50 dan lebarnya pun ruangan ini 3 meter 50. Agar kenapa saya gambar begini? Agar lebih menantang kita dalam hitung trap-trapnya anak tangganya berapa dapatnya. Jika kita konveksikan satuan meter itu ke sentimeter, maka teman-teman pun harus mengerti ya, khususnya bagi pemula ini, bagi tukang-tukang pemula ya. Sentimeter ke meter, kalau sentimeter kan 350 sentimeter, berarti ketika kita konveksikan jadi 3,5 meter begitu. Maka sesuai yang digambar saya gambar ini, lebar anak tangga itu dapat 30 cm dengan saya buat bordes sesuai. Coba teman-teman bisa melihat gambarnya. Bordesnya yang di tengah itu saya buat 1 meter. Berarti ada sisa dia, bukan sisa ya, istilahnya aduan daripada anak tangga itu yang di atas dengan bawah itu 2 meter 40. Jadi semuanya dapat anak tangga itu 17 trap anak tangga. Naik turun anak tangga itu dapat 17. Yang di bawah berarti dapat 8. Yang di atas dapat 9. Jadi tinggi anak tangga itu dapatnya 20 cm lebih kurang. Dan tumpuan anak tangga ataupun lebar tumpuan anak tangga itu 30 cm. Coba teman-teman bisa lihat ini denah gambar ini. Ini khusus untuk teman-teman tukang pemula, boleh dicoba. Karena kenapa saya buat begini? Ketika kita misalnya buat tangga, misalnya tangga bentuk L, karena ini kan tangga yang saya gambar ini kan bentuk bolak-balik dia. Kenapa saya buat bolak-balik begini? Ketika kita misalnya mau buat tangga satu arah, lurus satu arah, dia butuh ruangan nanti. Dia butuh ruangan 6 meter. Sementara kita yang ada ruangan 3 meter 20 misalnya. Ataupun 3 meter 30. Atau 3 meter 40. Atau 3 meter 50. Makanya untuk teman-teman pemula boleh dibuat tangga dua arah seperti ini. Jadi dua arah seperti ini. Jadilah dapat dia pembagian anak tangganya. Jadi maksimal tinggi anak tangganya 20 cm dan tumpuan anak tangganya minimal 30 cm. Jadi arah dua. Dan bordes tengah-tengah ini, terminal yang di tengah-tengah ini untuk naik ke terminal atas lantai 2, itu saya buat terminal yang di tengah ini. Kalau kita balik gambar ini kan seperti apa ya, huruf Y ya. Itu 1 meter yang ada di gambarnya. Ini ada tulisannya 100 cm. Dan keseluruhannya itu 350 cm, tinggi juga 350 cm. Nah, untuk teman-teman pemula boleh mencoba jika ruangannya kita sempit. Misalnya ada ruangan nanti ruangannya 2 meter 70, tingginya begitu juga 3 meter. Bisa dibuat tangga seperti ini. Nanti tinggal dibagi anak tangganya. Misalnya lebih kurang sedikit, misalnya tinggi anak tangga tidak semuanya dapat 20, misalnya ada yang 18, ada 19, itu tidak mengapa, lebih kurang ya. Asal jangan jauh sekali, nanti ada anak tangga yang tingginya 20, ada yang 12. Itu agak nampak sekali tidak indah dilihat karena anak tangganya tidak rata tingginya, tidak sama rata tingginya. Oke, demikian dulu teman-teman. Saya mohon maaf kepada teman-teman semua. Ada permintaan nanti bagaimana teori membagi anak tangga putar atau melingkar. Nanti di lain waktu akan saya buat videonya. Insya Allah mudah-mudahan kita sehat-sehat selalu. Diberi kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dulu teman-teman. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.